Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan ruangan bunga yang ada di Marijui. Seperti yang kita tahu, ruangan bunga tersebut merupakan tempat pribadi Im Sama. Saat ini diperlihatkan tubuh Im Sama sedang dalam keadaan tidak sadar karena jiwanya sekarang sedang merasuki tubuh Gunko yang ada di Pulau Elbaf. Pelayan pribadi Im Sama pun sedang berada di ruangan bunga karena dia bertugas menjaga tubuh sang pemimpin pemerintah dunia itu. Pelayan tersebut pun berbicara sendiri dengan berkata bahwa dia tidak menyangka Im Sama akan selama ini. Jadi dia menduga bahwa ada hal-hal tertentu yang sedang terjadi di Elbaf sehingga Im Sama masih belum kembali ke tubuh aslinya. Sementara itu, ruangan bunga akan disorot dengan lebih luas, sehingga kita akan melihat ada apa saja di dalam ruangan itu. Di beberapa titik pada dinding ruangan tersebut, diperlihatkan tidak hanya ada foto Ratu Nefertari di Lili saja, tapi ada pula foto-foto misterius yang lain. Sayangnya, foto-foto tersebut tidak terlihat jelas sehingga kita belum akan mengetahui foto siapa itu. Tapi sepertinya, sebagian besar dari foto-foto itu adalah foto para penyandang di masa lalu. Kemudian, di salah satu sudut ruangan itu terdapat sebuah meja dengan benda-benda yang unik. Sebagian dari benda-benda unik di sana adalah sekumpulan buku sihir. Jadi buku sihir milik Im Sama ternyata tidak hanya ada satu. Untuk buku yang dia pakai di Elbaf saat ini mungkin hanya khusus untuk mengeluarkan berbagai senjata saja. Seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, dia memang mengambil belati dan juga senapan dari buku tersebut. Nah, sedangkan untuk buku-buku sihir lain yang ada di meja di ruangan bunga itu tampaknya memiliki fungsi yang berbeda sehingga bisa dipakai dalam berbagai situasi tergantung kebutuhan dari Im Sama. Beralih ke Pulau Elbaf, di dunia matahari, keadaan menjadi semakin panas. Walau Luffy dan yang lain dari dunia bawah sudah naik ke atas, tapi kekacauan masih belum berakhir. Saat ini Luffy dan Loki sedang bertarung melawan Im Sama yang merasuki tubuh Gunko. Akan diperlihatkan pertarungan mereka masih terus berlanjut, di mana semuanya mengeluarkan berbagai teknik kuat mereka masing-masing. Namun untuk sementara ini, Im Sama tetap terlihat lebih unggul. Luffy dan Loki sudah memiliki beberapa luka akibat pertarungan itu, tapi kondisi Im Sama masih terlihat baik-baik saja. Luffy dan Loki harus berusaha lebih keras lagi untuk melancarkan serangan kepada pemimpin pemerintah dunia itu. Sementara itu, ada semakin banyak prajurit raksasa dari berbagai desa yang mendatangi area sekolah Walrus. Kekacauan yang terjadi memang memicu kedatangan dari semakin banyak orang, sebab para raksasa itu tak bisa diam saja di tengah keadaan seperti sekarang ini. Dari jarak tertentu, mereka pun bisa menyaksikan pertarungan Luffy dan Loki melawan Im Sama. Hal yang paling membuat mereka terkejut di sana bukan karena keberadaan musuh, melainkan keberadaan dari Loki. Sebab yang mereka tahu, Loki harusnya ditahan di dunia bawah, tapi saat ini dia malah sudah bebas dan berkeliaran di dunia matahari. Berhubung Loki suka membuat onar, maka para prajurit raksasa itu khawatir Loki akan menimbulkan masalah lagi. Salah seorang dari mereka pun bilang yang patut diwaspadai sekarang bukan hanya musuh saja, tapi juga Loki. Namun prajurit lainnya berkata, bila melihat keadaan sekarang, Loki sedang bertempur bersama Luffy si topi jerami untuk menghadapi musuh yang mengerikan itu. Jadi dalam situasi sekarang, kekuatan Loki memang dibutuhkan. Dia sedang bertarung bersama pihak Elbaf. Dengan begitu, para prajurit tersebut pun hanya bisa berharap Loki tidak melakukan hal-hal yang buruk di tempat itu. Semoga dia masih berada di pihak Elbaf sampai pertempuran berakhir nanti. Sementara mereka menonton pertarungan Luffy dan Loki melawan Im Sama, tiba-tiba salah satu monster mimpi buruk mendekati mereka lalu segera melancarkan serangan. Hal itu pun membuat para prajurit langsung fokus untuk bertempur. Dalam keadaan seperti sekarang, kelengahan sesaat saja bisa berakibat fatal. Tak jauh dari sana, terlihat Hajurin dan para krunya sedang bertarung melawan para raksasa iblis. Seperti yang Admin Toraokun bahas sebelumnya, raksasa yang telah menjadi iblis mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan dari Im Sama, sehingga mereka sekarang menjadi semakin berbahaya. Jadi jelas, secara individual mereka lebih kuat dibanding Hajurin dan kawan-kawan. Namun karena Hajurin dan teman-temannya mendapatkan bantuan dari banyak prajurit raksasa, maka pertarungan pun berlangsung cukup sengit. Di sana Hajurin bertekad untuk melakukan yang terbaik demi melindungi Elbaf. Dia tidak bisa membiarkan negeri itu jatuh ke tangan musuh. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karibari sebagai markas pusat Cross Guild akan diperlihatkan kembali. Seperti yang telah Admin Toraokun bahas sebelumnya, di tempat itu sedang terjadi pertempuran antara Cross Guild melawan Angkatan Laut di bawah komando Ryokugyu. Sang admiral itu sedang bertarung melawan Mihawk sejak beberapa waktu yang lalu, tapi dia terlihat sudah semakin terdesak.
Sebenarnya, tidak diragukan lagi bahwa sebagai seorang admiral, Ryokugyu adalah sosok yang tangguh, tapi kemampuan Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat masih lebih unggul daripada seorang admiral. Sementara itu, diperlihatkan telah semakin banyak marinir yang bertumbangan. Saat ini Cross Guild memang sudah semakin kuat karena mereka memiliki petinggi-petinggi baru. Kemudian akan disorot Crocodile yang sedang bertarung melawan Seraphim versi dirinya sendiri. Karena Seraphim Crocodile adalah salah satu Seraphim yang dibawa oleh Ryokugyu ke sana. Dalam pertarungan itu, Crocodile memuji Vegapunk karena bisa menciptakan cyborg yang sangat hebat. Tak hanya bentuk fisiknya saja yang mirip, tapi sifat Seraphim Crocodile itu benar-benar mencerminkan sifat Crocodile yang asli saat masih kecil dulu. Crocodile juga bertanya-tanya, apakah Vinsmoke, Judge, dan Caesar Clown bisa menciptakan penemuan sehebat ini, atau setidaknya penemuan yang mereka ciptakan bisa mendekati ciptaan Vegapunk itu. Alasan mengapa Crocodile bertanya-tanya seperti itu karena beberapa waktu yang lalu, Cross Guild telah menjalin ikatan aliansi dengan organisasi Neomedes yang dibentuk oleh Judge dan Caesar Clown. Jadi Cross Guild akan mendanai mereka untuk melakukan berbagai eksperimen yang bisa juga berguna bagi kelompok Cross Guild. Cerita pun beralih ke kerajaan Jerma di suatu tempat yang ada di lautan. Di sana Judge dan Caesar Clown telah menerima kabar bahwa Pulau Karibari sedang mendapat serangan dari angkatan laut. Caesar pun bilang ikatan aliansi mereka akan sia-sia jika organisasi itu sampai hancur. Judge pun menanggapi dengan berkata, tampaknya Cross Guild tidak akan hancur dengan mudah karena di sana ada orang-orang kuat seperti Mihawk. Jadi sepertinya mereka akan mampu bertahan. Bahkan kemungkinan besar mereka bisa saja mengalahkan serangan yang dilancarkan oleh angkatan laut itu. Caesar lalu bilang, semoga saja seperti itu, karena sudah ada banyak hal yang ingin dia kerjakan dan butuh dana yang besar. Judge pun juga sama, ada berbagai eksperimen yang ingin dia lakukan, sehingga dia membutuhkan dana dari organisasi Cross Guild. Dengan begitu, Neomedes akan segera menciptakan berbagai penemuan kuat untuk Cross Guild, supaya kerjasama mereka semakin intens ke depannya nanti. Secara kemampuan, Judge dan Caesar Clown memang tidak sehebat Vegapunk, namun tetap saja mereka berdua adalah ilmuwan berbahaya yang bisa menghasilkan karya besar. Beralih ke tempat lain, Mary Joyce yang sedang kacau akibat serangan dari pasukan revolusi akhirnya diperlihatkan kembali. Di sana Dragon sedang bertarung melawan Garling. Duel mereka berjalan dengan sengit di mana keduanya mengeluarkan berbagai teknik kuat masing-masing. Lalu ada pula pertarungan epik lain antara Sabo melawan Shamrock. Keduanya juga saling serang dengan jurus terbaik mereka masing-masing. Di sela-sela pertarungan, Shamrock bilang jangan harap pasukan revolusi akan bisa memenangkan pertempuran. Shamrock pun meminta Sabo untuk melihat keadaan sekitar, di mana para kesatria suci tampak lebih unggul. Dari segi jumlah, Ksatria Suci memang lebih banyak dibanding para petinggi pasukan revolusi. Saat ini, Dragon sedang fokus melawan Garling sebagai Gorosei baru, dan Sabo sedang fokus melawan Shamrock sebagai pemimpin Ksatria Suci. Jadi keduanya belum bisa memberi bantuan kepada para anggota pasukan revolusi yang sedang sangat kerepotan. Tapi Sabo menanggapi itu dengan tenang. Hal tersebut menandakan bahwa dia tahu bahwa pasukan revolusi memiliki rencana rahasia. Dragon sebagai sang pemimpin memang adalah sosok perencana yang handal, sehingga dia pasti telah memikirkan berbagai kemungkinan dan melakukan persiapan yang matang. Sementara itu di New Marineford, ada seorang bawahan yang datang terburu-buru menuju ke ruangan Fleet Admiral. Di sana dia memberi laporan penting kepada Akainu tentang pertempuran di bawah Red Line yang sedang terjadi. Jadi saat Dragon dan yang lain bertarung di Mary Joyce, ada banyak pula anggota pasukan revolusi yang bertempur di bawah Red Line. Di sana mereka menghadapi armada angkatan laut yang berisikan para Vice Admiral kuat seperti Momonga dan Onigumo. Awalnya pertempuran berlangsung seimbang, namun baru-baru ini hal tak terduga terjadi di tempat itu. Sekutu pasukan revolusi semakin banyak berdatangan dengan kapal-kapal mereka. Bahkan ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Di antara para sekutu pasukan revolusi itu, marinir bisa melihat kehadiran beberapa orang dari ras Lunaria dan ras Buccaneer. Dua ras itu adalah musuh pemerintah dunia yang terus-menerus diburu. Rupanya ada beberapa ras Lunaria selain King yang masih hidup di luar sana, serta ada juga ras Buccaneer selain Kuma yang masih bertahan hidup. Dragon ternyata telah berhasil menjalin aliansi dengan beberapa orang dari kedua ras tersebut. Ras Lunaria dikenal dengan pertahanan tubuh yang solid serta kemampuan untuk memanipulasi api. Lalu Buccaneer mempunyai fisik yang tangguh. Maka kehadiran para anggota ras Lunaria dan ras Buccaneer di pihak pasukan revolusi tentu akan membawa dampak buruk untuk pihak musuh di sana. Terbukti mereka bisa dengan mudah menghancurkan beberapa kapal angkatan laut dalam waktu yang sangat singkat. Akainu yang mendapatkan laporan itu pun segera memerintahkan agar angkatan laut mengirim semakin banyak Vice Admiral ke sana. Bahkan setelah mendengar bahwa ada banyak ras Lunaria dan ras Buccaneer yang berdatangan, maka Akainu pun akan turun tangan dalam pertempuran di bawah Red Line.
Redline. Akainu tidak yakin para Vice Admiral itu bisa menghadapi Ras Lunaria dan Ras Buccaneer sebanyak itu. Di sisi lain, saat ini juga 3 Admiral yaitu Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu sedang menjalankan misi mereka masing-masing, sehingga mau tidak mau, Akainu harus turun tangan langsung dalam pertempuran di bawah Redline. Tadinya, Akainu menaruh perhatian khusus kepada pertempuran di wilayah Marijuis, namun Gorosei memerintahkan Akainu untuk sementara waktu jangan ikut campur terlebih dahulu di pertempuran Marijuis. Gorosei bilang, ini akan menjadi pertaruhan harga diri para ksatria suci. Pasukan revolusi yang berani terang-terangan menyerang Tenryubito benar-benar merendahkan harga diri mereka, sehingga Gorosei ingin masalah ini diselesaikan dengan kekuatan internal. Jadi biarkan Gorosei Garling dan para ksatria suci saja yang menghadapi para pasukan revolusi yang ada di halaman depan Marijuis. Sedangkan Akainu urus saja masalah yang lain. Meski begitu, Akainu tidak bisa menahan diri untuk menghadapi dragon yang ada di atas. Dulu saat dragon masih di angkatan laut, Akainu memiliki masalah pribadi dengannya. Meski mereka berdua dulu sama-sama merupakan marinir yang paling berprestasi, tapi entah kenapa mereka seperti menyimpan dendam satu sama lain. Bahkan ada momen di mana dulu Akainu dan dragon bentrok singkat di wilayah Marineford. Magma Akainu dan angin dragon mengguncang markas besar angkatan laut itu, sehingga semua yang ada di sana langsung menjadi heboh. Namun, Kong yang pada saat itu menjabat sebagai Fleet Admiral langsung memisahkan mereka berdua. Setelah itu, Akainu dan Dragon pun tidak pernah berbicara satu sama lain, sampai pada akhirnya Dragon keluar dari angkatan laut dan belum pernah bertemu kembali dengan Akainu. Nah, masa lalu itulah yang memicu Akainu ingin memaksakan diri terlibat di pertempuran yang ada di Marijuis, dan dia sangat ingin bertarung melawan Dragon. Di sini Akainu pun berkata, dia akan mengurus dulu para Ras Lunaria dan Ras Buccaneer yang menjadi aliansi pihak pasukan revolusi di bawah Redline. Nanti setelah masalah di bawah itu beres, Akainu akan langsung naik ke atas dan bertarung melawan Dragon. Meski saat ini dia tahu bahwa Dragon sedang bertarung melawan Garling, Akainu tidak peduli karena tidak ada kesempatan lain selain sekarang untuk bentrok melawan sang pemimpin pasukan revolusi itu. Akainu akan menuntaskan masalahnya dengan Dragon pada saat ini juga. Sementara itu di bawah Redline, salah seorang anggota Ras Lunaria berkata bahwa hari di mana mereka bisa hidup bebas telah semakin dekat. Mereka bekerja sama dengan pasukan revolusi untuk menghancurkan pemerintah dunia. Karena jika pemerintah dunia hancur, maka Ras Lunaria akan bisa hidup bebas. Ini juga adalah dendam masa lalu. Karena sepertinya pernah dibahas oleh King, dulu Ras Lunaria dibantai oleh pemerintah dunia. Sehingga Ras Lunaria yang masih hidup saat ini akan membalaskan dendam para leluhur mereka dulu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1152. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.